Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Laiza dengan NIM 2019 1050 1057. Di sini aku mau menjelasin tentang apa itu geoprocessing dan bagaimana cara melakukan geoprocessing di ArcMap. Jadi pertama, pengertian dari geoprocessing sendiri itu adalah proses pemberian georeferensi atau referensi geografis pada suatu layer data spasial. Georeferensi atau referensi geografis kadang biasanya disebut juga sebagai koordinat. Nah, georeferencing dilakukan hal ini karena sebagian data spasial atau sebagian sumber data spasial kadang belum memiliki referensi geografis. Proses georeferencing biasanya dilakukan atas data spasial yang berwujud raster, atau itu citra satelit, atau peta hasil scanning, atau maupun peta yang kita download dari internet. Georeferencing yang dilakukan pada citra satelit kadang dikenal juga sebagai koreksi geometrik atau retrifikasi. Biasa. Nah, di drop. Oke. Di sini muncul kotak dialog konfirmasi unknown spatial reference yang menandakan bahwa referensi spasialnya belum diketahui. Yang berarti kita harus melakukan proses georeferensi. Oke, klik OK. Nah, ada dua syarat utama sebenarnya yang biasa dilakukan untuk melakukan georeferencing pada suatu sumber data spasial. Syarat yang pertama adalah sebenarnya diketahuinya kerangka dasar sistem koordinat dari layar. Nah, tapi di peta ini nggak ada ya. Contohnya, biasanya ada sistem koordinat WGS 1984 UTM zona 49S gitu misalnya. Nah, kalau misalkan belum diketahui, kita bisa cari di Google. Karena ini Semarang, jadi nanti bisa cari di Google. Nah, syarat kedua itu adanya titik kontrol atau wilayah tertentu pada layer. Contohnya ini, yang sudah diketahui koordinatnya. Nah, ini. Kalau misalkan peta yang digeoreferensikan, pasti grid atau titik mark dari peta tersebut bisa dilakukan titik kontrol. Nah, ini nantinya akan dijadikan sebagai titik kontrol dalam proses georeferensi. Nah, berikutnya yang harus dilakukan adalah mendefinisikan sistem koordinat dilakukan melalui menu data frame properties. Nah, untuk membuka data dialog properties, caranya double klik layers ini atau klik kanan. Nah, menu muncul ini, pilih properties. Nah, ini adalah kotak di dialog data frame properties. Untuk mendefinisikan sistem koordinat akan diklik koordinat sistem. Nah, di sini ada daftar atau list sistem koordinat yang mungkin nantinya akan kita terapkan pada layer yang akan digeoreferensikan. Nah, project coordinate system ini digunakan jika layer yang akan digeoreferensikan memiliki sistem koordinat terproyeksi, misalnya UTM. Nah, jadi kita pilih project coordinate system, kemudian UTM. Nah, disesuaikan dengan datumnya yaitu WGS 1984. Terus pilih Southern Hemisphere. Karena Semarang itu setelah dicari di Google berada di zona 49S. Nah, sebelum ini didefinisikan, di layar ArcMap kan ada tulisan unknown units.
berarti satuan dari unitnya belum diketahui. Nah, setelah diterapkan pengaturan sistem koordinat, nah karena yang dipilih adalah UTM, maka satuannya adalah meter. Kalau seandainya yang dipilih Geographic Coordinate System, maka satuannya biasanya berupa desimal degrees. Nah, setelah mendefinisikan sistem koordinat, langkah berikutnya adalah menempatkan titik kontrol pada layar yang akan digeoreferensikan. Minimal yang diperlukan adalah 4 titik kontrol. Biasanya kalau di citra satelit itu sekurang-kurangnya 10 atau 20 atau bahkan lebih titik kontrol. Untuk menempatkan titik kontrol, kita harus menunjukkan toolbar georeferencing karena di sini sudah ada. Nah, tapi kalau misalkan punya teman-teman belum ada, nanti bisa diklik di sebelah kanan yang kosong, terus cari georeferencing, lalu centang. Nah, ini nanti akan muncul, lalu ditempatin aja di sesuai keinginan kalian. Nah, pada toolbar georeferencing, pastikan target layer atau raster yang di georeferencing adalah peta land use JPG. Nah, hal ini dilakukan kalau misalkan ada layer ArcMap itu ditambahkan lebih dari 1 data raster. Ini untuk hati-hati saja. Nah, langkah berikutnya itu adalah kita zoom ke salah satu titik yang akan dijadikan sebagai titik kontrol. Nah, saya akan memulai dari titik sebelah sini. Nah, perpotongan garis ini itu memiliki koordinat ini dan ini ya, ini X dan ini Y-nya. Untuk hasilnya lebih akurat dan presisi, biasanya kita zoom in aja. Tapi sebelumnya, teman-teman harus dicatat dulu untuk angkanya. Bisa dicatat atau difoto atau dihafalkan juga bisa. Di zoom in. Nah, setelah perpotongan garisnya terlihat dengan jelas, kita akan menempatkan titik kontrol menggunakan tombol Add Control Point yang ada pada toolbar georeferencing. Nah, setelah klik tombol Add Control Point, tombol mouse tadi akan berubah dengan tanda plus seperti ini ya. Nah, dalam kondisi seperti ini tidak boleh sembarangan untuk mengklik karena nanti kalau misalkan diklik di sana akan ditempatkan titik kontrol. Misalnya secara tidak sengaja saya mengklik di sini. Nah, ini kesalahan ya, salah titik kontrol. Untuk membatalkannya, klik cancel point. Nah, titik yang benar itu adalah terdapat di perpotongan antara garis di sini. Caranya adalah dengan klik kiri 1 kali, lalu tanpa menggeser mouse langsung diklik kanan. Nah, di sini muncul menu shortcut. Di atas ini ada input X, Y, dan di bawah ini ada cancel point tadi. Nah, klik input X dan Y. Nah, caranya kita masukkan X, Y yang tadi. Dan Y-nya.
klik OK. Oke, untuk selanjutnya di titik poin sini saya akan menambahkannya di sini. Seperti biasa, kita zoom in dulu supaya lebih presisi dan lebih akurat ya. Lalu klik add control point, tempatkan dulu di tengah-tengah perpotongan, klik kiri dan klik kanan. Lalu input X dan Y. Lalu X dan Y-nya dimasukkan. Dan nilai Y-nya klik OK. Nah, selanjutnya titik yang akan ditambahkan adalah sebelah sini. Kita zoom dulu. Lalu, seperti biasa, lalu add control point, klik kiri, dan tanpa memindah kursor, klik kanan. Input X dan Y. Oke, X-nya dimasukkan lagi. Dan Y-nya juga kita masukkan. Klik OK. Dan titik selanjutnya adalah di sini. Kita zoom in. Oke, dan klik add control point, ditempatkan dulu ke kiri. Tanpa mengunduh kursor, klik kanan, input X dan Y. Lalu nilai X dan Y-nya dimasukkan. Nilai Y-nya lalu klik OK. Nah, ini sudah kita masukkan semuanya. Titiknya 1, 2, 3, dan 4. Nah, teman-teman, setelah kita melakukan penempatan titik kontrol tadi, kita bisa mengevaluasi apakah titik kontrol yang kita tempatkan tadi itu akurat atau tidak. Caranya adalah dengan klik di sini, sebelah sini, pada tools georeferencing, link. Nah, link yang akan muncul di sini itu ada titik-titik yang telah kita tempatkan tadi. Di sini ada total RMS error. Nah, teman-teman, apabila nanti total RMS errornya mendekati 0 atau kurang dari 0,5, itu semakin bagus. Jadi, dia semakin presisi. Nah, menurut teori, seharusnya apabila nilai RMS errornya itu kurang dari 1 atau lebih dari 1 atau lebih dari 0,5, itu harus melakukan georeferensi ulang. Nah, itu dikarenakan kalau RMS-nya itu terlalu besar, berarti error posisinya juga besar. Makin mendekati 0, itu
nilai RMS errornya makin baik, atau hasil penempatan titik kontrolnya itu semakin akurat. Nah, untuk misalkan mau menghapus titik kontrol, bisa diklik titik yang diinginkan untuk dihapus, misalkan ini link 4, lalu klik tombol delete link. Gitu. Lalu close link. Langkah terakhirnya adalah dengan cara klik auto adjust-nya. Nah, baru diklik update georeferencing. Nah, kenapa harus diupdate? Karena sebelum diupdate, hasil penempatan titik kontrol ini tidak akan tersimpan ya. Sehingga ketika menutup aplikasi ArcMap, nanti kondisi layernya akan kembali seperti semula, seperti pada saat kita belum melakukan georeferencing. Nah, layar ini sudah tergeoreferensi secara permanen. Bisa dilihat. Untuk membuktikannya, kita arahkan panahnya, kursornya ke salah satu titik. Misalkan saya arahkan ke sini, maka koordinat yang ada di layar di sebelah kanan bawah tidak akan jauh beda dengan yang ada di layar sini. Nah, teman-teman semuanya, sekian dulu penjelasan aku mengenai georeferencing atau retrifikasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan perbuatan ataupun kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.